Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-31 pada Sabtu 26 Maret 2022 sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari lalu. Pada hari ke-31 serangan Rusia ke Ukraina, terdapat berbagai hal baru yang terjadi. Mulai dari Rusia yang mengatakan operasi militernya sebagian besar telah selesai dan akan berfokus membebaskan wilayah Donbas di Ukraina Timur. Kemudian, PBB telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 1.000 warga sipil Ukraina meninggal hingga sekitar 3,7 juta orang telah meninggalkan Ukraina. Untuk informasi selengkapnya, berikut rangkuman hari ke-31 serangan Rusia ke Ukraina. Militer Rusia mengatakan bahwa fase pertama dari operasi militer di Ukraina telah tercapai. Adapun kekuatan tempur militer Ukraina disebut telah berkurang signifikan. Maka dari itu, pasukan Rusia akan berfokus pada pembebasan penuh wilayah Donbas di Ukraina Timur. В целом, основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождения Донбасса. Selanjutnya, pasukan Rusia kini juga sedang berada di bawah tekanan besar di banyak bagian negara tersebut. Amerika Serikat dan negara-negara lainnya pun mempercepat transfer senjata dan pasokan mereka ke Ukraina. Adapun, pejabat setempat mengumumkan bahwa sebanyak 300 orang kemungkinan tewas dalam pengeboman teater Mariupol pada Rabu 16 Maret 2022. Kemudian Rusia mengatakan bahwa sebanyak 1.351 tentaranya telah tewas sejak perang dimulai. Sementara itu, PBB telah mengonfirmasi sebanyak 1.081 warga sipil Ukraina telah meninggal dunia. Sejauh ini Rusia telah melakukan 34 serangan terhadap fasilitas medis Ukraina. Selain itu, Rusia dilaporkan tengah melakukan latihan militer di pulau-pulau yang diklaim oleh Tokyo. Hal tersebut terjadi beberapa hari setelah Moskwa menghentikan pembicaraan damai dengan Jepang karena sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina. Serangan Rusia di Ukraina pun memicu tuduhan bahwa Moskwa melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga sipil baik disengaja maupun dengan tembakan sembarangan. Namun, Rusia terus maju dan menyerang Ukraina. Salah satunya di Chernihiv, di mana pasukan Rusia sengaja menargetkan tempat penyimpanan makanan. Sekitar 3,7 orang dikabarkan telah meninggalkan Ukraina yang memiliki populasi sebelum perang sebanyak 44 juta orang. PBB pun menyelidiki tuduhan bahwa warga sipil dipindahkan secara paksa dari Mariupol ke Rusia. Kemudian, Presiden AS Joe Biden saat berada di Polandia memberikan penghormatannya lantaran negara tersebut telah menampung lebih dari 2 juta pengungsi Ukraina. Diketahui, Biden bertemu dengan para pengungsi dan akan menyampaikan pidato mengenai upaya bersatu untuk mendukung rakyat Ukraina serta meminta pertanggungjawaban Rusia atas invasi ke Ukraina. AS dan Uni Eropa telah mengumumkan langkah untuk lebih menekan Rusia secara ekonomi. AS akan memasok Eropa dengan lebih banyak gas alam cair untuk membantu mengekang ketergantungannya pada Rusia. Di sisi lain, Menlu Rusia Sergei Lavrov menggambarkan upaya Barat untuk memberi sanksi kepada Rusia secara internasional sebagai perang total. Menurut Lavrov, tujuannya adalah untuk menghancurkan, memusnahkan, mencekik ekonomi Rusia dan Rusia secara keseluruhan. Adapun Menteri Ekonomi Jerman mengatakan bahwa negaranya telah menjalin kontak dengan pemasok baru.
Hal ini memungkinkan Jerman untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan minyak Rusia dalam beberapa minggu mendatang. Sementara itu, kelompok Sinopec yang dikelola Cina menangguhkan pembicaraan untuk investasi petrokimia besar dan usaha pemasaran gas di Rusia.